Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Amsal 4 ayat 10 sampai 19 dengan tema kian bertambah terang. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita ini merupakan bagian dari pengajaran hikmat dari Raja Salomo untuk anak-anak umat Israel agar di kemudian hari mempunyai kualitas hidup yang lebih baik dari orang-orang fasik. Oleh sebab itu, Raja Salomo memulai dengan kalimat, "Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak." Ini kita bisa lihat dalam ayat 10. Ada beberapa hal yang ditekankan oleh Raja Salomo. Pertama, anak-anak harus mendengarkan pengajaran dari orang tua karena pengajaran dari orang tua dapat memberikan pengertian yang baik dan keberhasilan bagi anak. Sebab orang tua lebih dahulu memahami dan menjalani kehidupan di dunia ini. Dan khusus pengajaran atau perkataan orang tua kepada anak bukan sebatas transfer ilmu atau informasi saja, melainkan sebuah kewajiban teologis dan eksistensial. Kenapa demikian? Karena pendidikan merupakan fondasi utama untuk menjaga identitas bangsa dan kelangsungan iman. Kedua, pengajaran orang tua bertujuan membentuk hikmat praktis terhadap anak. Ketiga, dalam tradisi bangsa Israel pada waktu itu, pendidikan moral anak-anak Ibrani dilakukan melalui tradisi lisan dalam keluarga. Sang ayah berperan sebagai guru utama. Keempat, kata dengarkanlah bukan sekedar perintah, melainkan panggilan untuk mentaati dan menghidupi ajaran tersebut. Saudara-saudara, dalam ayat 11-12, orang tua mengajarkan hikmat, serta orang tua menjadi pemimpin yang memandu anak di jalan yang lurus. Maksudnya, ketika anak mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tua, maka anak akan terbebas dari tipu daya dunia atau orang fasik. Benar-benar orang tua membimbing dan anak harus mengikuti secara sadar sehingga mereka itu akan terbebas dari pengaruh-pengaruh orang fasik dan orang jahat. Anak akan hidup dalam moral yang baik, dan bila anak berjalan, langkahnya tidak akan terhambat. Bila anak berlari, anak tidak akan tersandung. Pengertiannya, hikmat yang diajarkan orang tua, sekaligus orang tua yang membimbing, memimpin kehidupan anak, anak akan berjalan pada jalan yang benar. Anak akan melihat dengan benar jalan mana yang harus dilaluinya, sehingga tidak akan tersandung dengan batu-batu kecil maupun besar, sehingga perjalanannya tidak akan terhambat hanya karena tersandung. Dalam ayat 13, seorang ayah mengatakan kepada anaknya, "Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu." Seorang ayah secara tegas mengatakan tentang pentingnya didikan, karena didikan akan membuat anak lebih berhikmat. Oleh sebab itu, hikmat harus dipegang dengan erat dan harus dijaga dengan baik atau dilindungi, pelihara. Karena hikmat senantiasa memberikan pengertian agar mampu hidup sebagai orang yang bermoral baik. Dengan demikian, anak akan terhindar dari penghukuman Tuhan. Terhindar dari penghukuman Tuhan berarti anak akan hidup. Saudara-saudara, nasihat orang tua terhadap anak lebih spesifik, yaitu anak jangan menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, jangan melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Pengertiannya,
Anak harus menyimpang dari jalan orang fasik ataupun orang jahat. Karena dengan menyimpang, mereka akan terhindar dari kejahatan-kejahatan yang ada. Seorang anak tidak akan mengikuti dan menjalankan apa yang dilakukan oleh orang fasik ataupun orang jahat. Seorang anak harus benar-benar memisahkan diri dari pengaruh buruk orang fasik ataupun orang jahat, karena mendatangkan kematian. Kehidupan orang fasik, orang jahat adalah melakukan perbuatan jahat. Dalam kehidupan mereka selalu merancang kejahatan. Bahkan hidup mereka selalu diliputi kejahatan. Tidak ada dalam hidup mereka kebaikan. Oleh sebab itu, hidup mereka selalu melakukan kejahatan. Oleh sebab itu, harus dihindari agar selamat dan hidup. Jalan orang fasik seperti kegelapan, karena mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Yang dimaksudkan kegelapan di sini bukan berarti tidak ada cahaya seperti lampu ataupun matahari ataupun bulan, melainkan satu metafora yang menjelaskan orang fasik ataupun orang jahat tidak ada kompas yang mengarahkan mereka. Bahkan penyebab mereka tersandung pun mereka tidak tahu, karena mereka telah dibutakan oleh kejahatan-kejahatan. Tidak ada dalam diri mereka kesadaran untuk melakukan kebaikan. Lain halnya dengan anak yang baik, anak yang bermoral baik, melakukan kebaikan sama seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Pengertiannya bahwa seorang anak akan bertumbuh dengan baik, dan pertumbuhan ini secara konsisten. Seorang anak yang berhikmat semakin lama semakin ia hidup dalam kebenaran, semakin jelas kedewasaan spiritualitasnya. Salomo memberi pengertian seperti rembang tengah hari. Maksudnya matahari berada pada titik tertinggi sehingga tidak akan terlihat bayangan. Demikian juga dalam kehidupan seorang anak ketika mendengar dan mengikuti didikan orang tua. Seorang anak akan dipenuhi dengan hikmat yang benar, sehingga setiap saat akan ada progres hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Sampai pada diri seorang anak tidak ada lagi bayang-bayang kegelapan. Seorang anak tidak melakukan kejahatan karena dia benci kejahatan itu. Seorang anak tidak hidup dalam kompromi kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, untuk memperoleh hikmat yang benar, kita harus takut akan Tuhan. Dalam hal ini, kalau kita lihat dalam Amsal 1 ayat 7. Hikmat yang benar tentunya membuat diri kita berjalan pada jalan kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan untuk memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yang paling utama, firman Tuhan harus hidup dan menghidupi kita. Sebab firman Tuhan bukan saja sekedar untuk didengar, tetapi harus masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Sehingga firman Tuhan itu terinternalisasi dalam diri kita, sehingga hidup kita berada dalam spiritualitas yang baik. Dalam bahasa Salomo mengatakan sinar matahari sampai rembang tengah hari. Saudara-saudara, gereja termasuk GBKP memahami dengan benar akan pentingnya pengejaran firman Tuhan terhadap anggota jemaat. Sehingga Sinode GBKP membentuk kelompok-kelompok baik berdasarkan gender, yaitu Mamre, Moria, maupun berdasarkan umum, KAKR, Permata, dan Saitun, serta perpulungan jabu-jabu ataupun ibadah sektor. Pembentukan ini semata-mata agar firman Tuhan itu cepat
sampai kepada anggota jemaat dalam berbagai elemen dan dapat dipahami dengan benar tentunya. Karena disampaikan dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh mereka. Untuk itu, kita harus saling mengajak dan memberitahukan kepada keluarga kita, bahkan sesama anggota jemaat, untuk boleh bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah kategorial Zaitun Mamre Moria Permata KAKR. Dengan kita mengambil bagian, maka dengan sendirinya hikmat Tuhan akan kita miliki, sehingga kita kian bertambah terang. Kehidupan spiritualitas kita berada dalam progres yang baik, sampai tiba saatnya terang itu berada pada titik tertinggi yang tidak lagi terlihat bayang di sekitar kita. Demikian juga hidup kita berada pada kedewasaan iman yang baik, sehingga dalam kehidupan kita tidak ada lagi terlihat bayang-bayang kegelapan, bayang-bayang kejahatan. Kehidupan kita melakukan kehidupan terang yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.